tumpah ruah hadir di malam hari ini dalam rangka mendengarkan pengajian akbar yang digelar oleh panitia. Kemudian yang saya cintai, ibu-ibu yang dengan setia telah berkumpul beramai-ramai, ada yang dari Sido Makmur, ada dari Sinunukan 2, pokoknya dari 14 desa yang ada di kecamatan Sinunukan ini. Mudah-mudahan semua ada hadir di tempat kita ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Demikian juga dengan rekan-rekan dari media pers, baik cetak maupun elektronik yang juga meliput kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kata orang Wonosari, Pak, kita ya apa namanya ya, to the point saja katanya. Kita langsung saja ke intinya. Intinya apa Bapak Ibu? Intinya adalah kita mengadakan pengajian akbar pada malam hari ini dengan tema Sinunukan bersyukur, Sinunukan berbenah. Saya akan uraikan sedikit apa yang dimaksud bersyukur di sini dan apa yang dimaksud berbenah di sini, supaya kita semua paham, sehingga pengajian demi pengajian yang akan datang jauh lebih besar lagi daripada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum tua, mohon sejarah ini diberikan kepada anak-anak kita. Bagaimana kondisi 15 tahun dulu ketika belum ada sawit. Biar generasi kita bisa belajar dari sana, biar bisa bersyukur. Apa maksud bersyukur di sini, Bapak Ibu? Allah telah menitipkan rezeki kepada kita sekarang yang banyak. Tidak ada orang yang tidak punya uang di sini. Tidak ada orang yang tidak bisa makan di sini, kecuali orang yang tidak mau bekerja. Nah, ini Allah sudah menitipkan kepada kita. Ini wajib kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Mari sebagian kita belanjakan di jalan Allah. Termasuk kegiatan pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan terselenggara nanti dari kocek-kocek bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Inilah cara bersyukur Bapak Ibu. Ini sebagian kecil ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya apa lagi? Anak-anak di rumah Bapak Ibu, sekolahkan dengan baik, berikan ilmu yang baik. Kenapa? Tantangan anak-anak kita ke depan jauh lebih berat. Yang mereka hadapi adalah di samping dunia nyata ada juga dunia yang tidak nyata. Apa itu? IT Bapak Ibu. Jadi mari kita belanjakan sebagian harta yang dititipkan Allah kepada kita itu untuk memperkuat syiar agama kita. Silakan nanti didirikan masjid-masjid, didirikan musola-musola. Yang terpenting Bapak Ibu, saya sering mendengar ya, ini cerita ini dari mulut ke mulut. Kenapa sekarang pengajian tidak berjalan sebagaimana mestinya? Karena kita sudah puas, guru ngajinya sudah ikhlas. Memang benar, guru ngajinya ikhlas Bapak Ibu. Tapi kita pikirkan juga dong, kan gitu ya. Di belakang itu wajib ngepul dapurnya, kan gitu Bapak Ibu. Apa salahnya sebagian kecil kita belanjakan untuk membayar honor guru ngajinya, biar mereka itu bisa mengajar dengan baik. Jadi keikhlasan itu harus ditopang dari situ Bapak Ibu. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa harta yang Bapak Ibu salurkan ke sana itu akan Bapak Ibu nikmati nanti sampai kita tidak ada. Karena apa? Ketika anak Adam itu sudah meninggal, maka hanya 3 perkara yang bisa membantu kita. Apa itu? Anak yang soleh, ilmu yang diajarkan, kemudian satu lagi apa? Sedekah jariyah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu,
Yakin bahwa anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh? Yakin? Insya Allah, ya, insya Allah, ya. Kita harus yakin. Tapi yang paling safety, yang paling aman Bapak Ibu apa? Bapak Ibu punya ilmu, ajarkan yang baik-baik. Bapak Ibu punya harta, belanjakan ke jalan Allah. Itu pahalanya Bapak Ibu akan mengalir sampai kita tidak ada. Dan itu tidak bisa dicuri oleh orang lain. Itulah makna daripada bersyukur. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian berbenah. Berbenahnya di mana? Ya, berbenahnya tadi Bapak Ibu. Kalau selama ini kita karena uang banyak, bingung membelanjakannya, sehingga ya salah belanja atau salah mempergunakan. Ini ke depan, ayo sama-sama kita benahi semuanya. Baik itu kehidupan kita, kehidupan keagamaan kita, ataupun yang lain-lain, kita benahi semuanya. Jadi ini seiring ya, pengajian kita malam hari ini seiring dengan Pergub nomor 12 ya, tentang apa? Sholat berjamaah Bapak Ibu. Tolong nanti Bapak-bapak kepala desa yang hadir setiap minggu pagi WA-kan ke grup kecamatan pelaksanaan sholat subuh berjamaah di masjid masing-masing desa, supaya itu bisa kita laporkan kepada pimpinan, supaya pimpinan bisa tahu bahwa di tempat kita ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah suka sholat berjamaah di masjid. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Pak Kepala Desa siap? Guru ngaji siap ya Pak ya? Insya Allah nanti sudah dipikirkan oleh masyarakat kita. Sudah saya katakan malam hari ini, termasuk yang mengurus jenazah Bapak Ibu. Ya, itu perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Memang ikhlas, ya betul ikhlas. Tapi setidaknya beliau-beliau ini meninggalkan pekerjaan seharian utuh dan tidur hariannya, hakanya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ini ke depan seperti itu, supaya berjalan dengan baik. Ya, jangan pelit-pelit terhadap harta kita, karena harta itu hanya disimpan. Ketika kita tidak pandai mempergunakannya, maka ajablah yang datang kepada kita. Jadi itu saya rasa yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagianya kita sama-sama mendengarkan arahan tanda kasih daripada orang tua kita, aparatur pemerintah kita. Mudah-mudahan segala yang disampaikan oleh beliau kepada kita bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadikan berkah Sinunukan, Kecamatan Sinunukan Indonesia. Sebelumnya kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk para jamaah kita. Di samping kebahagiaan yang pada malam ini kita rasakan, tapi di sini juga Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa di dunia tak lepas dari pasangan. Ada bahagia, juga ada duka. Di samping ini, dalam kebahagiaan ini juga ada duka di antara susunan panitia kita pada kesempatan malam ini, yang beliau berjeriah payah dari pagi sampai sore, panas-panasan menyiapkan supaya terselenggaranya acara pada malam ini. Di saat beliau akan berangkat kemari, beliau terkena musibah kecelakaan, yaitu Bapak Tarno SP. Maka pada saat ini kita sama-sama doakan agar beliau di saat ini tengah menuju untuk perawatan atau rumah sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Tarno SP segera diberikan kesehatan sedia kala, dan juga segala urusannya yang urusannya dengan yang berkaitan dengan urusan beliau dilancarkan. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah saatnya kita akan sama-sama meraup ilmu, membuka hati kita sekalian, telinga kita buka, dan juga telinga batin kita juga kita siapkan. Hilangkan, jauhkan segala hal yang mengganggu batin kita untuk menerima ilmu pada kesempatan malam ini. Kita terima ilmu dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan, maka kita sama-sama sepenuhnya akan mendengarkan tausiah agama langsung oleh Ustadz Aksi 2019. Apa sih aksi itu? Akademi Sahur Indonesia 2019. Kita mengenang kembali, dulu ada yang namanya Ulin, ada Doni Dion kalau nggak salah itu. Nah di antaranya itulah Pak Ustadz suami kita. Beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, kita sama-sama dengarkan dan hadiri, dan juga kita sama-sama siapkan konsentrasi kita untuk menerima pencerahan dari Al-Mukallam Al-Ustadz Suwandi SPD MPD. Dengan penuh hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'isil warisil manihis salik. Semuanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang hadir, yang merasa bertauhid, sama-sama kita bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya minta suaranya sareng-sareng yang kompak, sama-sama kita bersyahadat di lapangan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Semuanya sama-sama bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Amma ba'du, ya ibadallah ayuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah hadir Bapak Camat Kecamatan Sinunukan. Begitu juga alhamdulillah hadir Bapak KUA yang juga Masya Allah panitia. Seumur-umur saya tabligh akbar keliling di Sumatera, baru kali ini saya jumpa KUA turun langsung jadi ketua panitia beserta penyeluruh. Tepuk tangan untuk KUA. Padahal Bapak Ibu mohon maaf,
saya dikabari acara ini adalah hari malam Sabtu. Malam Sabtu dikabari, ini malam, kirain pada amnesia semua. Malam Sabtu dikabari, malam ini malam biasa aja kales. Saya dikabarin malam Sabtu, nanya tentang penjadwalan, apakah malam hari ini saya kosong. Saya sampaikan bahwa malam hari ini sebenarnya saya hendak ziarah di Mandailing Natal, khususnya Panyambungan sekitar. Dan alhamdulillah tadi malam sudah terlaksana, makanya malam hari ini luang bisa datang ke Sinunukan 3. Begitu juga Masya Allah Bapak Kapolsek baru. Jadi Bapak Ibu, saya jangan perkenalkan, tapi ada uang perkenalannya Pak ya. Biasa aja. Beliau ini baru 3 hari ada di Sinunukan. 3 hari ya Pak Kapolsek. 3 hari bertugas di Sinunukan. Pesan dari masyarakat yang saya tangkap Pak, basmilah narkoba dan judi online di Sinunukan ini. Setuju? Memang kalau perlu dipenjarakan Pak, masih muat apanya selnya. Jadi ini pengumuman untuk semua, mohon maaf yang sering nyuri di kantor camat, yang sering nyuri di kantor buah, yang sering nyuri sawit orang, mudah-mudahan malam hari ini insaf. Kalau nggak insaf, siap-siap di penjara. Ya Bu ya. Dan ibu-ibu ini juga Pak Camat yang jadi pelakor, tangkap Pak, tangkap. Merusak rumah tangga orang aja. Jelas suami orang diambilin juga. Untung Pak Camat mohon maaf, selamat kan gitu. Aku takutnya Pak Camat ini lewat nanti gitu. Malah orang bukan, saya khawatirnya Pak Camat malah dapat rondo di Bataan, kan bahaya. Begitu juga yang saya hormati, Masya Allah, ini acara kita malam hari ini didukung oleh IPMI ya, Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Sinunukan. Tepuk tangan untuk Ikatan Persaudaraan Haji. Begitu juga seluruh para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Salam takdim dan mohon barokahnya izin saya nyampe di sini. Saya Bapak Ibu sengaja tampilan saya pakai lipat tangan ya. Sengaja supaya jangan dikira saya ini ustaz ya. Ini cuma latihan pidato. Di Bapak Ibu nggak usah mikirin. Saya yang hadir di sini mohon maaf perlu saya sampaikan cuma latihan pidato. Jadi kalau salah harap harap maklum. Begitu juga santri dan santriwati yang alhamdulillah hadir malam hari ini, seluruh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya semua salam takdim dan hormat saya dari anak kampung yang alhamdulillah bisa hadir di Sinunukan 3 ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dapat barokah. Amin. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah jadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Amin. Harga sawit naik. Amin. Ya, dan mudah-mudahan juga semua usaha Bapak Ibu yang ada di Sinunukan ini mendatangkan barokah kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana saya sampaikan di mana-mana, saya tidak akan pernah ceramah sebelum kita sama-sama membaca sholawat asy-syibai. Maka malam hari ini saya akan bacakan, saya minta Bapak Ibu seluruhnya mengikuti. Bisa? Saya tanya sekali lagi, malam hari ini saya ingin ngajak sholawat pertama dulu sebelum saya ceramah. Karena di mana-mana saya tablik akbar, kalau tidak saya mulai dengan sholawat, saya tidak akan menyampaikan materi ceramah. Maka saya ajak kepada seluruh jamaah, apakah masyarakat sekalian yang hadir malam hari ini siap sama-sama kita bersolawat? Karena Nabi yang menjamin man shalla alayya wahidan, orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali,
sallallahu biha asyran, Allah balas 10 kali. Allah hapuskan 10 kesalahan dan Allah angkat 10 derajat. Bahkan dalam riwayat yang sahih itu ada diriwayatkan, ada orang yang mohon maaf lahir batin, pendosa, tidak pernah ke masjid, tidak pernah melakukan kebaikan. Suatu ketika dengar ceramah dari seorang muhaddis terkenal, seorang ahli hadis terkenal. Ahli hadis ini menyampaikan dalam pidatonya, man shalla 'alan nabi wa rufi'a sautahu, siapa orang yang bersolawat kepada Nabi dan dia angkat suaranya saking semangatnya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampunkan dosanya dan Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Sang pendosa tadi Bapak Ibu pulang, nyampe di rumah dia baca salawat sekeras-kerasnya, aliran air matanya tidak berhenti menangis mencintai baginda Rasul. Tak lama setelah itu ditakdirkan dia meninggal dunia. Tangis dia, setelah menangis tak lama setelah itu ditakdirkan meninggal dunia. Rupanya tetangganya mimpi, tetangganya ini orang soleh. Dalam mimpinya apa dikabarkan? Ternyata seorang pendosa tadi yang sering nyuri sawit masyarakat Sinunukan tadi, yang sering main judi tadi, rupanya dalam mimpi dimimpikan sama tetangganya, Masya Allah, dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika ditanya kenapa dia bisa mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah, jawabannya adalah dia pernah mendengarkan seorang ustaz, seorang ulama, seorang muhaddis bahwa siapa yang bersolawat kepada Nabi lalu dia angkat suaranya karena cinta kepada Nabi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu, kepingin dosanya diampuni? Saya tanya sekali lagi Ibu-Ibu, kepingin dosanya diampuni? Lagi mama-mama itu oke, dosanya harus lanang. Oh yoi, yuk makin boleh kibar muku mudah bahasa tidak dosa mutualak lain. Allah, yung karyon may walak lain. Kibar muku mudah bah. Karena nawi dia muku ni bapak penuh tekanan kan. Hindi mo togok do, dia muku namin kirus. Jadi kaum bapak kaum ibu yang Allah muliakan, rap-rapay tayo makmar salawat. Mudah-mudahan di masyarakat Sinunukan dapat berkah dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib. Ya Rasul, ya Habib, salawat asyraqal badru alaina wattafa Anta min
semuanya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sarang-sarang Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sekali lagi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. yang vokalisnya yang mana? Oke, maju ke depan. Power dong. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang nyawer Pak Camat, Pak Kakua atau Pak Kapolsek? Siapa? Pak Kua, Pak Ustad. Nah, yang nanya cuma 3. Pak Kua, Pak Camat, Pak Kapolsek. Pilih yang mana? Pak Kua. Saya. Oke, emang gue takut apa? Izin. Dan belum aja cair, udah ngeluarin duit. Nah, saya kasih 1 lembar aja dulu. Bilang apa? Terima kasih. Keringetan deh ini, 100.000. Kita ke 1 juta, ayo kan? Bulan yang cair ya, kurang cair ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya silakan dulu. Pak Camat dicatat ya, ganti. Kalau nggak ganti, saya doakan turun jadi camat ya. Takbir, takbir. Alhamdulillah. Pak Kapolsek kasih juga, masya Allah. Ada yang mau ngasih lagi? Pak, memang pelit. Ya silakan juga kawan. Dibagi-bagi ya sama kawannya. Beli apa? Beli buku untuk nulis surat cinta. Biasa. Saya zaman masih sekolah dulu, Bu, sering. Saya kan dulu sekolah di Mustofawiyah, Purbabaru. Zaman masih sekolah, kenapa saya ikut ceramah kayak gini? Gara-gara mohon maaf, Pak Camat, kerjaan saya nulis surat untuk Patayat. Kalau udah ngarang surat, hati Patayat luntur. Karena saya, mohon maaf ya, ibu-ibu belum tahu sebagian ya. Saya ini kan dulu sebenarnya nikah, seharusnya istri saya itu SD. Lo nggak percaya ya. Cuma kan pada akhirnya saya sadar bahwa kalau saya nikah dengan selebritis, Bapak Ibu harus tahu resikonya. Artis-artis, mohon maaf, untuk perawatan sebelah mata itu 10 juta loh. Kalau 2 mata berapa? Belum lipstiknya, lipstik yang dipakai artis itu mohon maaf asli semua. Makanya nggak pernah nempel di gigi. Kenapa banyak lipstik ibu-ibu nggak asli? Karena yang harga 15.000 sehingga sering nempel di gigi. Makanya saya yakin kalau perempuan di filmukan ini, pasti saya yakin mukanya kelihatan putih, tapi mohon maaf tangannya kelihatan ireng. Makanya bu, pakai MS Glow skincare
Dan kepada bapak-bapak mohon maaf, jangan pernah menuntut istri cantik tapi nggak pernah modali. Sebenarnya ibu-ibu ini bisa cantik, betul ya Bu ya? Perempuan itu tergantung berapa diberikan, ya Bu ya. Kalau diberikan untuk perawatan 1 bulan 2 juta, saya yakin dan percaya sehari ini lewat, ya Bu ya. Masa yang dikasih cuma 20.000 suruh cantik kayak artis, Pak yang salah. Makanya aku mohon maaf Pak, istriku cuma banyak itu supaya kelihatan cantik kalau saya pulang. Makanya untuk panitia ya jangan lupa lah kan bagianku. Masalahnya bukan untukku nanti, untuk istri. Kalau aku ini bapak ibu nggak ada. Ceramah di mana-mana udah saya sampaikan. Kalau nggak ditanya istri, gratis saya ceramah di mana-mana. Cuma kalau pulang sering ditanya, abang dari mana? Di Nunukan. Acara apa? Acara kecamatan. Pak Camat hadir, hadir. Pak Polsek hadir. Amplopnya mana? Kan nggak enak. Kalau misalnya tipis acara kecamatan, contoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya fokus ke tema supaya nanti nggak lari-lari. Pertama, sinunukan bersyukur. Yang kedua, sinunukan berbenah. Bapak Ibu, syukur itu sebenarnya apa? Dulu waktu saya masih kelas 3 di pesantren, saya pernah belajar kitab namanya Kawakib Durriyah. Dalam kitab Kawakib Durriyah, nanti adik-adik yang pondok boleh dicek deh. Di bab-bab awal itu, di penjelasan muqaddimah awal, di tengah, penulis kitab mengatakan apa? Bahwa asyukru, syukur itu adalah sarful akti jami'u ma'an amallah, menggunakan segala apa yang telah dianugerahkan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang namanya orang bersyukur, definisi para ulama kita adalah menggunakan apapun yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas? Gue enggak ini jawaban gue ini sih sama. Ya ada kaum bapak, jelas tilalahamu. Ay matong daw lang kita jo. Jadi kaum bapak yang Allah muliakan, naidokon marsyukuron udah, sarful akti jami'u ma'an amallah, menggunakan segala sesuatu yang Allah berikan, nailehenni Tuhan, nailehenni Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Ilehen Tuhan diitapat bain pinapade. Kamu ini dong. Paham gak ini? Orang ngerti. Atau jadi paham kamu nih. Jadi mana kita tahu. Itulah nama nyumbang 2.000 dong. Buat pengatur musim. Aduh. Kaum bapak, kaum ibu yang Allah muliakan, kan kita sadar ya Bapak Ibu, bahwa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tidak ada satupun yang kita ciptakan. Betul? Betul? Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang kita miliki. Gigi Allah yang beri, tangan Allah yang beri, mata Allah yang beri. Kalau ciptaan manusia pasti sama produknya. Mobil Toyota Avanza, setiap mobil Toyota Avanza pasti sistemnya sama kalau mereknya sama. IPG yang sama-sama IPG, tahunnya sama, pasti isinya sama, modelnya sama. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, kalau Allah yang menciptakan, mata boleh sama, rasa berbeda. Betul? Kalau mata kita semuanya sama, kacau dunia persilatan. Bayangkan saja, kalau mata kita sama, semua ibu-ibu melihat Pak Kakua sama dengan ibu-ibu melihat suami sendiri. Bahaya. Bahaya Pak.
Tapi Allah berikan mata, is okay, mungkin bentuknya boleh sama, tapi rasa melihat berbeda. Makanya orang kalau melihat beda-beda. Ada yang saat melihat langit dia baca subhanallah. Ada yang saat melihat hujan dia baca alhamdulillah. Sebab kenapa? Mata yang dia miliki, kalau dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka setiap yang dia lihat mendekatkan dirinya kepada Allah. Sedangkan mata-mata yang Allah berikan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang sering kejadian. Matanya lebih sering nengok film India, matanya lebih sering nengok game online. Apakah sudah dapat jackpot atau super win? Rungoki. Halo. Mata kalau bersyukur kepada Allah, nengok Al-Quran, senang. Sebab kenapa? Mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini baru cerita fisik, Pak. Bahwa kalau kita sadar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki adalah nikmat yang Allah berikan, maka seluruhnya itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada makanya mulut kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, khususnya malam hari ini Bapak Ibu. Telinga kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya malam hari ini kita berkumpul, kita mendengarkan ceramah. Mungkin selama ini sebagian mungkin nggak dengar ceramah ya. Ada mungkin yang sebagian selama ini mungkin dengar lagu India ya. Apa tuh hiho zandegi apa tuh hiho akhirnya apa tuh hiho itu ayo. Ya mungkin ada yang dengerin lagu Malaysia terus Pak. Di depan orang tua kau malukan diriku. Mungkin ada yang mungkin dengerin lagu Mandeling aja. Yang dia doroni balankan Dian di padang bolak gunung kuat Kudiapi au mangalaka Kaina mulwan indah maruba. Enak gak sih suara saya? Tepuk tangan lah kalau enak. Ada yang mungkin suaranya dia gunakan untuk azan. Cuma saya perhatikan di mana-mana. Entah kenapa lah ya. Kenapa lah banyak Bilal muadzin zaman sekarang ini yang rombongan-rombongan mau dijemput malaikat maut. Yang azannya nggak ada yang sportif. Kemarin waktu saya ceramah di mana sholat subuh gitu ya, tiba-tiba saya dengarin Pak suara azan menakutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya kan enak lah. Ini mohon maaf Pak Camat kalau memang serius. Saran saya, pesantren di sini banyak. Nanti kerjasama dengan IPMI, dengan Pak Kakua, pesantren anak-anak santri yang punya suara bagus, kita berikan tunjangan pendidikan. Mereka kita tugaskan dari satu masjid ke masjid yang lain. Tugasnya apa? Untuk kontrol bagian azan. Kalau anak muda, anak-anak santri yang bertugas di semua masjid yang ada di kecamatan ini, saya jamin kecamatan Sinurukan ini pasti berkah dan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir.